Halo Pak Ugroseno. Apa kabar Mas David? Baik, Ya, luar biasa. Gimana Pak alhamdulillah, Ugroseno ya. kabarnya? Kabar baik, ya masih mengikuti perkembangan semua permasalahan di Indonesia ini. Nah itu dia. Sangat menarik sekali karena Pak Ugroseno kan memang Wakapolri ya waktu itu tahun 2013-2014 dan masih jadi pemerhati polisi juga apa yang dikerjakan, kasus-kasus yang ada. Tapi hari-hari ini kegiatannya apa selain memang memantau kasus-kasus yang ada? Ya, saya kebetulan juga masih dipercaya untuk menjadi penasihat di bidang hukum dan keamanan oleh para perwakilan Department of Justice Amerika di ICTF. Kemudian juga mengurus masalah. Ya? Wow, jadi ngapain aja Pak di sana? Jadi biasanya dari dulu sejak tahun 2011 saya di Kepala Lembaga Pendidikan, bantuan-bantuan lewat melalui ICTF tadi dari Amerika tadi untuk pembangunan Polri, misalnya di bidang patroli, di bidang penegakan hukum, kemudian patroli di perairan juga, kemudian masalah pendidikan, masalah propam, banyak masalah yang kita akan perbandingan dengan sistem di Indonesia dan sistem di Amerika. Outputnya jadinya apa? Seperti sebuah apa ini? Ya, contoh begini, kalau di Amerika itu polisi berbohong dipecat. Tapi di Indonesia mungkin masih hanya minta maaf dan sebagainya. Karena di sana benar-benar tegas kalau polisi itu tidak bisa dipercaya bicaranya, tidak bisa dipercaya otaknya sendiri. Itu ya buat apa jadi polisi? Jadi memang benar-benar polisi itu mungkin gajinya tertinggi dari pegawai-pegawai lainnya di Amerika. Oke, itu kalau berbohong. Kalau salah tangkap juga diproses oleh propam sana dan diproses. Jadi akan dipecat juga atau ada hanya etik? Di sana lebih banyak diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi contoh begini, dalam suatu penangkapan misalnya di rumah tersangka, seorang petugas polisi mengambil HP istri tersangka dan membaca itu dipecat juga. Ambil HP istri tersangka? Ya, dibaca saja. Baca saja, tanpa surat warrant gitu penangkapan atau penyitaan. Ya. Jadi polisi di sana sudah dilengkapi dengan kamera yang ditempel di baju. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan langkah-langkah apa, dia profesional tidak. Kalau itu rusak atau mati ya disalahkan kenapa tidak dicek duluan seperti itu. Wow. Jika memang ada seperti misalnya prosedur yang tidak dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan tapi malah dilakukan, artinya ini misprosedur gitu ya. Iya, itu apa akibatnya? Ya seperti contoh yang ringan saja, yang ringan misalnya seorang polisi belum nikah, kemudian berpacaran gitu ya, kemudian mengemudikan kendaraan dengan keadaan tertentu bisa terjadi kecelakaan, nabrak tiang listrik di situ. Nah, setelah diperiksa propam, dia bercerita bahwa dia tidak sengaja kecelakaan itu. Kemudian diperiksa propam ternyata dia sedang berpacaran dan kamera di jalan raya kan ada nih. Pembuktian dia mungkin sedang berciuman dan sebagainya. Nah, dia berbohong di situ juga dipecat. Jadi berbohong dalam hal apa di Amerika dipecat. Wow, dan apakah ini menjadi suatu hal yang sebenarnya global? Semua seharusnya standarnya seperti itu atau tergantung negara masing-masing gitu? Ya, kalau tugas polisi sedunia kan secara universal hampir sama. Jadi di dalam negeri, dalam keadaan situasi negara dalam keadaan damai ya, polisi yang mengambil alih tugas-tugas masalah kamtipmas ini, masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh. Jadi seperti itu. Jadi pendidikan yang paling sulit itu pada saat akan lulus adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Itu latihan melalui semacam video. Kapan saat boleh menembak, kapan saat tidak boleh menembak. Terlambat menembak juga salah, terlalu cepat menembak, salah menembak juga salah. Itu yang pelajaran paling sulit. Di situ. Kalau itu sudah lulus berarti dia sudah bisa jadi polisi. Sudah bisa jadi polisi. Tapi artinya ini sebenarnya ada sesuatu yang standar yang harusnya dilakukan secara global. Nah, termasuk tadi ada kesalahan prosedur atau ada kesalah tangkap seperti itu malah bahaya dan itu bisa dipecat, kena sanksi seperti itu. Nah, kalau kita bicara kasus yang sekarang yang juga pasti Pak Ugroseno juga sudah melihatnya begitu ya, kasus Vina dan juga Peggy Setiawan kemarin itu. Sudah diputus memang akhirnya tidak bersalah begitu atau dikabulkan permohonan pra peradilannya sehingga dibebaskan. Dengan kata lain bahwa ini adalah salah tangkap.
Ini seharusnya seperti apa ini polisi yang melakukan kesalahan tangkap ini? Oh. Apakah kena sanksi secara administratif, baik itu tim atau ya kan ada tim di Polda atau di penyidikannya itu satu tim, ataukah perorangan? Ya, dalam satu peristiwa di awal ya yang diduga adalah pidana pembunuhan atau mungkin pembunuhan yang direncanakan lebih berat atau mungkin penganiayaan dengan pemberatan, dan mungkin ada dugaan pemerkosaan karena saat ditemukan kondisi Vina dalam keadaan misalnya celana turun gitu ya, itu naluri bayangkara, naluri polisi harus muncul di situ. Jadi itu petugas yang datang ke TKP karena melihat kondisi, pertama dicek kalau masih hidup segera selamatkan ke rumah sakit. Tapi kalau sudah meninggal ya biarkan di TKP dulu. Seperti itu. Nah, kemudian polisi yang di TKP setelah merasa cukup di foto-foto dan sebagainya, kondisi korban baik yang meninggal atau yang belum meninggal dibawa segera ke rumah sakit. Nah, pengolahan tempat kejadian perkara ini harus dibuatkan berita acara. Seperti itu. Ya, kemudian dianalisa apakah mungkin satu TKP dengan peristiwa seperti itu atau lebih. Nah, itu naluri kepolisian harus berjalan di situ. Nah, setelah itu petugas kembali ke kantor membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Itu awalnya harus dibuat seperti itu. Kemudian dibuatkan laporan polisi saat itu juga oleh polisi yang mendatangi TKP. Nah, itu ada nggak? Tapi kalau saya lihat di kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, justru laporan polisi dibuat 4 hari setelah terjadi peristiwa, yaitu tanggal 31 Agustus. Nah, itu juga tanda tanya besar. Kenapa dibuat tidak tanggal 27, tapi dibuat tanggal 31 Agustus, seperti itu. Nah, itu tanda tanya besarnya karena itu tidak maklum ya. Artinya tidak umum. Tidak umum, jadi tidak sesuai prosedur begitu. Ya. Jadi dalam pembuatan berita acara, dalam pembuatan laporan polisi, pasti di awal ada kata-kata pada hari ini. Harusnya begitu ya. Dalam BAP. Bukan pada hari itu loh. Dalam BAP ya? Iya, pasti pada hari ini. Saya nggak tahu kalau sudah dulu Pak. Jadi pada hari tanggal berapa, jam berapa, itu ditulis. Jadi kalau 4 hari setelahnya maka disebutnya pada 4 hari yang lalu begitu? Ya. Nggak boleh? Obat saja ada expire. Ya. Gitu. Kopi saja ada expire. Ini laporan polisi harus genuine, harus murni seperti itu awalnya. Wah, berarti memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur begitu. Pak, boleh nggak kita bincang-bincang lebih dalam lagi nih Pak? Boleh. Lebih jauh lagi? Iya, di ruangan situ ya mungkin ya. Oke, baik kalau gitu. Mari Pak. Ya, Pak Ugroseno, dari beberapa interview yang saya lihat dan kita juga pernah interview di program pada saat itu, Pak Ugroseno pernah bilang bahwa ini penyidikan oleh tim dari pusat atau Bareskrim ini harusnya kembali turun ke tempat kejadian perkara atau TKP dengan tim forensik yang lengkap begitu. Iya. Boleh jelaskan lebih detail maksud Anda? Iya, jadi gini. Penyidikan dari awal itu TKP di Cirebon. Kemudian di Cirebon ini saya perhatikan, saya baca dokumen yang ada, koordinasi dengan pengacara. Banyak kelemahan-kelemahan di bidang penyidikan di situ dari awal. Kemudian alat bukti belum ditemukan, beberapa calon tersangka sudah ditangkap. Ini kelemahan pertama? Ya, di samping TKP ya. Nah, tidak antara lama ditarik oleh Polda Jabar. Dan hanya selang beberapa hari itu Pak? Iya, jadi penyidikan ditarik ke Polda Jabar ini sebetulnya bisa dikatakan tidak ada masalah. Tapi kalau dilihat dari peristiwanya, seharusnya Polda Jabar memberikan backup dukungan kepada Polres Cirebon waktu itu. Bukan ditarik, tapi memberi dukungan, datang gitu ya? Memberi dukungan dengan tim lengkap, termasuk forensik dan sebagainya. Jadi Polres ini harus diberikan kekuatan yang luar biasa karena Polres sebagai kesatuan operasional dasar yang ada di wilayah. Jadi jangan dikecilkan Polres, diperkuat Polres itu. Nah, karena yang diduga ada beberapa pelanggaran tadi kaitan etika, baik di Polres maupun Polda. Nah, sebaiknya tim gabungan dari Mabes tadi
dengan tim forensik, dengan beberapa pakar disiplin ilmu turun untuk kembali melihat bagaimana penyidikan yang pernah dilakukan dan kalau bisa direkonstruksi ulang kasus ini seperti apa. Jadi murni tim turun ke lapangan, melihat TKP, mungkin mendengar keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa atau yang belum diperiksa, ya, sehingga ini kan harus memberikan pertanggungjawaban pada publik. Jangan sampai nanti polisi sebagai institusi memberikan keterangan yang tidak benar kepada publik tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Nah, itu yang penting. Baik, dari kesaksian Pak Suroto misalnya ya, yang pada saat itu mengaku dia menolong Vina yang pada saat itu belum meninggal, bahkan masih tersengal-sengal, tapi memang sudah kritis begitu. Itu TKP-nya berbeda dengan yang digelar perkara oleh pihak kepolisian. Yang mana berarti yang tim penyidik nanti Bareskrim dari pusat yang datang, mereka harus mempercayai yang mana? Ya, kalau harus diulang ya ada keterangan dari Pak Suroto, kemudian kenapa ada pemeriksaan di lokasi di luar TKP yang ditemukan korban dan sebagainya. Ini yang membuat awal berita acara TKP siapa nih? Kan harus ada, bukan hanya ditemukan kemudian dibawa ke lokasi yang lain. Kan ini belum pernah diperiksa beberapa saksi-saksi, makanya begitu ada peristiwa itu penyidik biasanya mencoba mencari saksi-saksi yang ada kaitan di situ. Kalaupun tidak ada, ya berusaha di sekitar TKP kira-kira orang yang pernah melihat suatu peristiwa di situ ada nggak, itu juga perlu diminta keterangan. Kemudian alat bukti. Alat bukti kan bisa berasal dari ditemukannya darah di situ. Nah, kemudian mungkin ditemukan sperma atau tidak di situ, karena ada perkosaan. Jadi berita acara TKP itu sebenarnya detail di situ. Ya, kalau sperma baru ditemukan seminggu setelah jenazah 2 minggu setelah korban dimakamkan, kemudian diadakan visum, entah luar atau dalam, ditemukan sperma. Ini kan aneh, harusnya sperma ditemukan di awal, seperti itu. Jadi tidak apa secara akal sehat gitu ya, tidak ada sperma yang di dalam ditemukan, di luar nggak ditemukan, seperti itu. Celana dalam juga tidak disita, misalnya seperti itu. Jadi aneh sekali kalau polisi tidak curiga di situ ada sperma dengan posisi korban celana dalam tadi si Vina sudah turun seperti itu. Ya kan? Jadi itu sudah aneh ya, sudah tidak maklum, maksudnya artinya tidak sesuai prosedur begitu ya? Iya, jadi kecurigaan seorang polisi, seorang reserse di jalan umum seperti yang jalan layang itu, kan banyak orang lewat. Betul. Apakah tidak ada orang yang berhenti di situ nih? Melihat ada orang jatuh, ada sepeda motor jatuh atau mungkin di situ. Waktu itu, nah itu Pak Suroto itu hadir dan dia katakan dia ikut membantu menolong itu. Setelah hadir kan harusnya orang pada berhenti, ada apa kan? Pasti tidak berhenti, pasti macet. Orang hanya melihat 1 detik, 2 detik, yang belakang macet seperti itu. Nah itu tidak bisa tergambarkan seperti itu. Nah CCTV yang di lokasi juga tidak dibuka. Seperti Menurut itu. Anda kenapa itu CCTV tidak dibuka? Ya ada sesuatu yang diharapkan kasus ini tidak bisa terbuka secara jelas. Ini yang mungkin perlu diperiksa oleh Propam, kenapa penyidik waktu itu tidak berusaha membuka dari CCTV. Ya, kalau misalnya CCTV rusak, ya panggil digital forensik, dicek aja. Mungkin rusaknya setelah kejadian atau rusaknya sebelum kejadian kan itu bisa dicek. Teknologi sekarang kan mudah. Jadi banyak menyangkut disiplin lain untuk bisa membantu pengungkapan ini gitu aja. Termasuk digital forensik ya, baik Digital itu forensik, dari CCTV iya, maupun dari Telkom misalnya atau Telco, yang jadi, memang pada saat itu ada di wilayah situ ya. Iya, dan biasalah masyarakat di Indonesia ini kalau ada sesuatu hal terjadi di jalan itu sudah siap dengan HP, foto, sambil jalan dibikin video dan sebagainya itu lah. Biasa kemudian turun terus diambil foto dan sebagainya. Ini menarik gitu bagi masyarakat. Apakah masyarakat Cirebon tuh kalau ada kecelakaan nggak mau lihat, jalan aja, ada korban jatuh jalan aja kan? Bangsa Indonesia itu diciptakan seperti itu, pasti ada rasa kepedulian gitu untuk bisa melihat, membantu dan sebagainya, itu masih ada. Nah, ini saya
peristiwa itu tidak bisa diperoleh melalui rekaman-rekaman CCTV seperti itu. Baik, ini kan TKP sudah 8 tahun yang lalu, tentu nggak bisa lagi di ini, kecuali memang digital forensik tadi ya, maksudnya untuk CCTV-nya diperiksa, sementara CCTV-nya tidak terbuka. Dan tadi Bapak katakan bahwa diharapkan ada sesuatu yang tidak terbuka begitu ya. Ini siapa yang mengharapkan ini tidak terbuka kira-kira menurut Bapak? Ya, saya tidak bisa mengatakan apakah ini dari perorangan jadi penyidik atau mungkin dari atasan penyidik di situ, ya kan? Jadi saat suatu peristiwa terjadi di satu wilayah, ya misalnya seperti saya waktu Kapolda Sumatera Utara, ada peristiwa perampokan, penembakan, ada korban. Nah, kemudian polisi meninggal di situ, senjata hilang. Saya sebagai Kapolda dapat laporan, saya ke TKP karena tidak ada larangan Kapolda sebagai pangkat bintang 2 mendatangi TKP, tidak ada. Jadi, oh ini cukup Polres, ini cukup Polres, tidak ada. Ya karena di situ sudah menyangkut jiwa dan tubuh manusia yang jadi korban, Kapolda harus turun tangan. Kecuali mungkin lokasi misalnya di Nias jauh kan harus pakai angkutan udara gitu, mungkin agak terlambat ya. Tapi sebetulnya karena waktu itu di Medan, ya apalagi Cirebon kan kecil nih. Ya Kapolres mungkin turun tangan, Kapolsek turun tangan, Kasatnya turun tangan gitu loh. Nah ini melihat Bapak, kenapa Cirebon sampai terjadi hal seperti ini, dan itu pun pengungkapannya tuh semua pasti perhatian ke situ, tiap hari pasti ditanya sama media. Yang ditanya pasti kalau nggak Kapolres pasti Kasat Serse di situ. Nah, ini sayang kalau itu hanya diserahkan pada penyidik-penyidik saja, sehingga dalam tempo yang singkat tanpa ada alat bukti yang jelas peristiwanya ini apa yang digunakan apa, ya barang bukti juga yang disita juga mengarah kepada kasusnya pembunuhan atau penganiayaan dengan pemberatan atau pemerkosaan juga tidak bisa mengarah ke sana. Hanya keterangan saksi semua. Ini keterangan saksi mau 1000 juga satu. Tetap ada satu alat bukti kan? Iya, keterangan ahlinya kan nggak ada. Hanya surat visum saja. Terus sepeda motor yang diduga dipakai membak korban berdarah juga tidak ditemukan. Kalau ada sepeda motor yang disita dari para tersangka tadi, ya, ada darahnya dan itu ternyata darahnya si korban, udah jelas itu pelaku. Gitu loh. Jadi di tes DNA juga bisa gampang, pada saat itu harusnya sudah bisa juga ya? Iya, masa tidak ada perlawanan korban bisa nih. Ini kan harus dicek dari para tersangka, mungkin ada darah-darah di kuku dan sebagainya, mungkin ada yang nempel di baju kan. Baju para tersangka ini ada nggak disita yang dipakai saat itu misalnya gitu kan, harusnya ada. Harusnya ada semua itu sebenarnya ya menurut. Iya, semua logisnya bukti, begitu ya. Secara logika saja yang harus disita ya. Polisi penyidik itu biasanya ada kasus dianalisa nih. Nanti kalau tertangkap diduga pelaku, barang bukti apa yang bisa dihadirkan ke sidang pengadilan supaya hakim yakin gitu. Ya, ya. Nah, seperti itu. Ini harusnya ada di otak semua penyidik seperti itu. Nah, itu nggak saya membaca barang bukti yang disita itu ya, sepeda motor 5, handphone 5, botol aqua 1, botol Coca-Cola 1, senjata tajam juga tidak ada darahnya. Terus kalau dikaitkan pembunuhan apa? Pembunuhan mati ada darah kok, barang bukti nggak ada darah kan, aneh di situ aja. Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang justru ya, dari keluarga Vina juga, dan kemudian ada visum yang agak berbeda begitu. Nah ini berarti kan apa ya, seperti yang Bapak katakan tadi, diharapkan tidak terbuka sebenarnya kasus ini pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat Pak, ini bukti yang ada sekarang ini palingan hanya tinggal CCTV dan juga kesaksian lagi ujung-ujungnya. Apakah ini sanggup akan membongkar misteri ini? Sementara CCTV saja belum dibuka juga. Ya, selain CCTV sebetulnya beberapa saksi yang bisa mendekati kepada peristiwa sebelum terbunuhnya Eki dan Vina itu adalah yang saya dapatkan dari Liga Akbar. Liga Akbar itu menurut penasihat hukum sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum Eki dan Vina berangkat ke Kuningan. Nah, ini kan peristiwa sebelum kejadian. Nah, seharusnya kan berjalan dari sini atau sebelumnya lagi mungkin ada peristiwa kalau bisa. Tapi kalau nggak berangkat dari sini. Nah, dari sini penyidik harusnya datang ke Kuningan. Kuningan kemana nih? Kan bisa ditanya kawan-kawannya. Nah,
ada nggak pemeriksaan di Kuningan misalnya saksi di mana mereka katanya mendatangi acara apa kan? Datang ke sana kalau hanya mau pacaran di bawah pohon nggak mungkin lah, karena pamitnya ke Kuningan itu akan ada satu acara. Nah ini tidak dikembangkan juga. Di acara itu ramai banyak orang yang Iya, bisa pasti kan ada kawannya di situ nih cerita. Nah, apakah di situ sudah ada keributan dan sebagainya gitu. Nah ini nggak pernah dibuktikan. Hanya naik motor, Liga Akbar katanya bersama-sama mereka naik kendaraan. Loh, Liga Akbar nggak pernah pergi bersama-sama. Kenapa berita acaranya ada ini? Ini nggak pernah didalami secara tuntas gitu loh oleh penyidik di situ. Baik Pak Agustinus, ini kita mau bicara nanti lebih dalam lagi bagaimana caranya sebenarnya menyelidiki sesuatu yang sudah tampaknya tidak yang sudah tidak lengkap lagi alat-alat buktinya seperti itu. Tapi usai jeda berikut ini Pak. Pemirsa One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Kita lanjut lagi Pak ya ngobrol-ngobrolnya Pak. Iya Mas David ya. Pak ini kalau kita lihat kasus penangkapan Peggy kemarin, ketika diputus bebas atau diterima pra-peradilannya, dan kemudian semua hakim mengatakan bahwa nama baiknya harus dipulihkan kembali, berarti dengan otomatis tidak ada DPO lagi. Yang tersisa bahkan 2 sebelumnya sudah dibatalkan oleh pihak kepolisian. Apakah ini serta-merta akan langsung menganulir putusan hakim dalam artian ini 7 terpidana yang sudah lagi masuk di dalam ini otomatis sebenarnya salah tangkap semua? Jadi saya katakan pra-peradilan Peggy yang kemarin diputus oleh hakim Pak Eman di Bandung itu sebagai pra-peradilan yang luar biasa. Biasanya kan ada pra-peradilan itu dilakukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau keluarga pada proses penyidikan awal. Ini kan proses penyidikan awal yang terjadi tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan tersangka yang maju adalah 8 dan 3 DPO. Proses 8 tersangka kemudian maju dari terdakwa sampai terpidana dan 3 DPO ini kan sudah dalam satu berkas. Betul. Sudah melalui suatu proses penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan. Nah, kemudian sekarang ada permasalahan DPO ditangkap gara-gara film tadi kan. Nah, DPO ditangkap. Nah, ditangkap kalau misalnya konsekuen bahwa DPO itu sama dengan yang DPO dibuat pertama kali, tidak usah diperiksa lama-lama. Berkas yang lama dimajukan saja ke jaksa, langsung dikirim sidang. Nah, tanpa pra-peradilan? Itu akan, kalau dikatakan pra-peradilan kan sulit. Karena ditahan dulu, masih dilengkapi dengan bermacam-macam, berarti ada kesalahan, dugaan kesalahan teknis dalam pembuatan DPO. Padahal DPO itu kan harusnya jelas, fotonya ada, alamatnya jelas, ciri-ciri rambut, mata, dan sebagainya juga harus jelas di situ. Dan kalau memang yang dikatakan Peggy yang ditahan, pada tahun 2016 itu Peggy pernah digeledah rumahnya, diambil sepeda motornya. Tapi dugaan barang bukti yang ada pada tubuh Peggy di rumahnya juga tidak ditemukan. Nah, jadi alamatnya juga berbeda jauh. Ini kontroversial. Jadi hanya mungkin penyidik Polda setelah menangkap Peggy tadi ingin melengkapi jangan sampai salah di PO. Makanya diambil foto-foto ijazah dan sebagainya. Jadi ijazah dan sebagainya harusnya diperiksa pada saat sebelum ditentukan DPO, bukan setelah DPO ketangkep gitu loh. Nah, karena waktu lama ya ini coba diajukan pra-peradilan. Nah, ternyata hakim juga dengan putusan yang sesuai dengan hati nurani ya kan, bahwa proses penangkapan, penahanan dan rangkaian yang dilakukan oleh penyidik terhadap Peggy ini dinyatakan melanggar hukum acara pidana. Jadi harus direhabilitir namanya dan sebagainya. Sehingga ya otomatis semua peristiwa yang berkaitan dengan Peggy yang dituduh tadinya sebagai tersangka utama kan batal karena tidak pernah ditemukan alat bukti. Baik, tapi kaitannya dengan yang terpidana yang sudah 7 orang yang masuk di penjara? Ya, kalau kita membaca tersurat dan tersirat dari putusan itu, ini seperti teori efek domino tadi, jatuh satu jatuh semua. Gugur jadinya harusnya itu putusan tersebut. Pasti seperti itu karena PK yang diajukan nanti pasti akan berangkat dari pra-peradilan
Di samping alat bukti yang masih lemah dari awal tidak pernah ditemukan, ya, barang bukti, juga putusan pra peradilan ini. Ya, dan kami dengar memang sudah diajukan PK, jadi Ya. tinggal menunggu hasilnya. Ada beberapa yang sudah mengajukan Ya. begitu ya. Besar kemungkinannya berarti Pak untuk bahwa itu dikabulkan. Sangat besar kemungkinan itu kalau di PK nanti. Jadi kan hakimnya juga bukan hakim yang menyidangkan, akan di PK itu dengan ini sudah menjadi perhatian masyarakat, pasti akan ekstra hati-hati untuk memutuskan di PK-nya. Tidak akan ya udahlah gitu aja, nggak akan. Ini hakim akan ekstra hati-hati karena untuk jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum. Walaupun kita juga berduka, sedih, ada pembunuhan 2 anak manusia di Cirebon dan pelakunya belum tertangkap. Tapi mungkin orang akan lebih puas kalau ini perkara ini, kasus ini bisa direkonstruksi. Sebetulnya kasus ini seperti ini, modusnya seperti apa, motifnya apa yang dilakukan, itu masyarakat puas. Kalau pengejaran tersangka, suatu saat mendekati tersangkanya bisa mengarah gitu, mengejar tersangka itu pekerjaan paling mudah lah bagi penyidik. Bisa dititip pada apa? Babin Kamtipas, bisa dititip pada rekan kepolisian yang lain, di situ aja. Oh gitu, baik. Nah, kalau untuk korban salah tangkap, Anda saya dengar mengusulkan bahwa ini seharusnya disanksi nih ratusan miliar, berapa waktu kemarin Bapak bilang 100 miliar ya? Iya. Jadi, apa alasannya, boleh dijelaskan lagi Pak? ya kita kan tahu kalau namanya salah tangkap kan kemerdekaan dia, kebebasan dia sudah dibatasi. Kemudian pekerjaan dia juga tidak ada. Apalagi banyak informasi, indikasi mungkin tindakan kekerasan dan sebagainya. Jadi ke depan nanti supaya menjamin bahwa tidak ada salah tangkap lagi, ya kan? Yang keputusan dari Mahkamah Agung kalau nggak salah yang sekarang itu maksimal 100 juta. 100 juta saya rasa tidak bisa menimbulkan efek jerah bagi pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan salah tangkap. Ya, saya katakan kalau orang udah salah tangkap, ya kan, memang bukan direkayasa ya, salah tangkap, nah, itu bisa mengajukan gugatan jangan maksimal, minimal itu malah. Malah minimalnya 100 juta. Jadi jangan dikatakan, oh ini kecil, hanya kuli bangunan kasih 5 juta per bulan, jadi dia nanti karena 2 bulan ditahan 10 juta, nggak bisa. Kerugian imaterial itu harusnya lebih mahal. Nah, dari mana yang misalnya 100 miliar itu? Ya dilihat penyidiknya siapa, potong gajinya sebulan berapa. Kemudian penuntut siapa, potong gajinya lagi. Hakimnya siapa, potong. Nah, negara juga memberikan anggaran seperti itu. Nah, kalau instansi-instansi penegak hukum ini selalu menciptakan salah tangkap, salah vonis dan sebagainya, kemudian dituntut ganti rugi, nah ini negara kan harus mengoreksi. Dari mana yang mengoreksinya? Dari lembaga pendidikannya, dari proses pembinaan karirnya, dari perekrutannya dulu dan sebagainya. Ini harus dilihat. Nah, di mana letaknya yang salah? Nah, itu diperbaiki. Ini sama dengan di Amerika. Kalau misalnya di Amerika itu tidak ada warning shot, tembakan peringatan, karena banyak bangunan apartemen. Takut kena orang di atas kan? Yeah. Akhirnya tembakan langsung di kepala dan jantung. Tapi masyarakat Amerika sudah tahu, kalau diperintahkan oleh polisi angkat tangan, mereka angkat tangan. Kalau ada indikasi mereka cabut senjata, polisi berhak menembak kepala atau jantung, mati. Tidak membuat cacat dengan lutut dan sebagainya. Nah, Oh, sudah ada tempatnya sendiri untuk nembak itu ya? Iya, apa jadi, targetnya? Iya, jadi masyarakat Amerika sudah tahu kalau dengan polisi jangan main-main. Angkat tangan ya, hands up, udah angkat tangannya udah nyerah aja. Begitu mau melawan, tembak. Nah, ini mungkin apa perlu dilakukan di Indonesia, ya setiap polisi di Amerika itu sudah diberikan kamera. Jadi kalau wah, dia udah saya suruh angkat tangan mau nembak, tapi di CCTV dibuka di kamera itu enggak ada, ya polisi salah. Jadi langsung pecatnya. Jadi polisi di Amerika itu memang berat karena Ya. kalau dipecat dari polisi jadi satpamnya nggak bisa, udah hidupnya mau kemana? Oh, wow. Baik. Nah, Pak, untuk bicara soal tadi sanksi yang kan 100 juta itu minimal, 100 miliar itu maksimal. Itu salah tangkap, salah vonis. Ini udah jalan lagi sampai 8 tahun. Sama seperti itu kan? Jadi sama juga. Salah tangkap dari awal sampai vonis kan juga sama di situ. Sudah menjalani vonis loh tapi Pak maksudnya. Nggak ada masalah. Jadi harus juga didenda negara yang harus bayar, berarti. Iya kan, seperti kasus dulu kan ada Sengkon Karta dan sebagainya itu. Iya. Itu kan kasihan kan ya lepas pulang jalan kaki sana, nggak enak. Kalau mau pulangnya tuh ya diarak kayak yang salah siapa, Iya. yang jadi korban. Iya.
Terus malah dimiskinkan itu jadi sebenarnya ya, karena habis itu kan pulang dengan status yang masih dianggap sebagai terpidana, belum dibersihkan namanya dan sebagainya begitu ya. Jadi polisi itu memang harus benar-benar bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya salah ya, kita lihat di negara, saya lihat hanya di Amerika ya. Begitu ribut-ribut kemarin yang polisi nangkap orang terus kemudian sampai meninggal kan ditekan lehernya, polisi minta maaf. Oke. Di Amerika itu kalau ada polisi meninggal, orang akan merasakan rasa aman berkurang. Sehingga mereka memberikan partisipasi pada saat polisi dimakamkan akan melihat lewat rute mana. Mereka kan berdiri pinggir jalan dengan memberikan ucapan duka cita, membawa karangan bunga, membawa fotonya dan sebagainya. Nah ini harusnya diciptakan oleh polisi seluruh dunia termasuk Indonesia. Gitu. Mestinya begitu. Nah, iya. Kalau model salah tangkap seperti ini, harusnya polisi minta maaf, mengakui salah atau bagaimana? Ya. Atau menganggap ini sebagai ya ini memang kesalahan prosedur yang maklum terjadi atau bisa saja terjadi. Ya seharusnya minta maaf ya. Kita aja agama Islam misalnya setahun sekali Lebaran nggak ada salahnya minta maaf kan. Minta maaf kan nggak bayar. Jadi bagus juga minta maaf supaya ya Allah juga memaafkan ya sebelum nanti di akhirat loh ya. Di dunia juga dimaafkan. Itu kan lebih bagus seperti itu. Ya. Jadi seharusnya memang akui saja begitu ya. Ya. Tetapi ini malah sekarang begini. Tadi Bapak katakan harusnya ini Barreskrim pusat yang turun untuk menangani kasus ini. Tetapi yang kita dengar kemarin justru Polda Jabar akan melanjutkan lagi untuk menyelidiki kasus Vina ini. Menurut Anda ini langkah tepat atau tidak? Ya, saya sebaiknya Polda Jabar sudah menghadapi masa pra peradilan, sudah menyidangkan kasusnya sebelum Peggy ditangkap ya 8 terdakwa jadi terpidana. Kemudian Polres Cirebon juga sudah menangani dari awal, diserahkan kepada Polda Jawa Barat atau ditarik Polda Jabar, saya juga tidak tahu. Ya, berarti kan kesatuan Polres dan Polda sudah indikasi ada pelanggaran etika profesi. Lebih bagus dari pusat. Menurut saya Barreskrim ini lebih bersih turun dengan tim lengkap ke Cirebon ya, buka posko di situ, ya kan. Orang yang mau melaporkan silakan, ya kan. Jangan sampai diganggu, ya. Tidak perlu membuka hotline seperti itu. Bisa langsung ke TKP bisa berkali-kali. Dan kasus ini bisa sekali lagi saya katakan direkonstruksi menjadi suatu bangunan yang jelas, oh kasusnya seperti ini, itu aja. Jadi seharusnya sudah Polda Jabar tidak perlu lagi kecuali dimintai bantuan, tapi tim utamanya adalah yang Barreskrim Polri dengan semua saksi ahli atau mungkin pakar-pakar begitu ya. Iya, jadi bisa ya menjadi Cirebon Gate atau Cirebon Case gitu kan lebih enak daripada disidik di Bandung nanti Bandung Gate, pada kasusnya di Cirebon. Itu aja mungkin saya rasa lebih tepat seperti itu. Mana yang lebih tepat? Apakah memang kemudian Barreskrim tadi kemudian turun seperti Bapak katakan, atau sebaiknya dibentuk TPF ini oleh Presiden barangkali? Ya, merangkap TPF, tim lengkap ini. Kalau tim lengkap nanti melakukan kesalahan lagi ya Presiden bentuk tim gabungan pencari fakta. Ini kan institusi sebesar Polri, masa mau melakukan hal-hal yang konyol seperti itu, saya rasa nggak akan ada lah. Dikontrol ketat oleh Irwasum dan sebagainya, oleh Propam yang menangani ini, udah gitu aja. Jadi Presiden jangan terlalu banyak beban dulu lah, ini masih cukup ditangani Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, ini kan ya karena di tengah masyarakat masih tersisa bahwa waduh ini polisi ada main-main ini, aparat ada kayak nyembunyiin fakta begitu. Nah, jadi ada sedikit kehilangan kepercayaan begitu kepada aparat atau pihak kepolisian. Nah, ini kan harus dipulihkan begitu. Iya. Cukup nggak dengan itu, dengan Barreskrim tadi gitu? Ini taruhannya kan institusi Polri kan institusi yang besar yang sudah mendapat kepercayaan. Saya katakan bahwa ibarat pohon yang besar ini kan susah untuk dirobohkan polisi ini. Tapi kalau ada masalah kecil yang nempel, anggap aja benalu gitu kan, masih bisa dibersihkan sedikit. Tapi kalau sudah instansi Polri ini sudah melakukan kesalahan yang fatal, yang benar-benar dianggap tidak percaya masyarakat, nah, Presiden mau ngambil langkah apa kan? Kasihan polisi yang segini banyak. Ada polisi baik, ada polisi jelek. Saya yakin polisi baik akan lebih banyak daripada polisi jelek. Ya, polisi jeleknya dipinggirin saja, ini polisi baik kan dibangun. Rekrut lagi, bangun lagi. Saya rasa ya sebagai pemelihara Kamtipmas, sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, sebagai penegak hukum,
sudah ada amanat undang-undang ya harus melaksanakan tugas secara konsekuen sebagai sesuai amanat yang diamanatkan di undang-undang itu aja. Baik, jadi kita juga mengharapkan berarti bahwa Polri bisa transparan dan akuntabel ketika melakukan penyelidikan lagi ya untuk membongkar kasus ini. Semuanya secara jelas dari awal dan tidak ada yang disembunyikan lagi begitu. Iya. Bahkan jika memang ini menyangkut pejabat-pejabat publik yang lainnya begitu Pak. Ya, jadi dibuka secara transparan saja kan akan lebih bagus ya daripada misalnya contoh sekarang. Dulu banyak korupsi, ya kan, penyidikan oleh penyidik Polri, kejaksaan, kemudian gabungan ada tim tas tipikor dan sebagainya, tidak selesai dibentuk KPK. Nah ini jangan sampai terjadi hal seperti ini. Saya yakin Kapolri dengan Wakapolri dengan para pejabat lain tidak ingin membawa Polri ke arah yang lebih jelek, lah, pasti ke arah yang lebih bagus. Ya. Sayang Polri yang sudah dibangun sejak tahun 46 diresmikan, berdiri sendiri, keluar dari Kementerian Dalam Negeri, hanya rusak gara-gara kasus kecil-kecil seperti ini. Baik. Nah ini saya ingin penerawangan Bapak nih sekarang Pak ya. Penerawangan dalam artian Anda sebagai Wakapolri juga pada saat itu dan sudah tahulah mengenai jeroan bagaimana penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus banyak sekali yang Anda tangani. Kasus ini akan berakhir seperti apa dan akan menyeret siapa saja Pak menurut Anda? Ya, kalau dari awal yang perlu didalami adalah bapaknya Eki. Kenapa dia berperan overaktif? Maksudnya bagaimana tuh Pak? Dia sebagai seorang polisi, anaknya jadi korban. Ya kan? Dia tahu bagaimana administrasi penyidikan, dia tahu bagaimana manajemen penyidikan, dia tahu taktik teknis, ya kan? Ya kesalahan dari awal saya lihat kenapa membuat laporan model B ya di situ kan model B itu masyarakat datang ke polisi memberikan laporan, membuat laporan. Dia sebagai seorang anggota polisi membuat laporan peristiwa tanggal 27, tanggal 31. Ya kan? Kan aneh. Seharusnya tanggal 27 itu yang membuat laporan adalah petugas yang ke TKP. Apakah bapaknya Eki ini datang ke TKP? Kalau dia hanya melaporkan, Pak, anak saya nggak pulang-pulang ya, mungkin wajar. Tapi kalau ditemukan di rumah sakit, harusnya dia cek sama polisi setempat. Ada laporan polisi nggak? Ini anak saya ditemukan di mana nih? Oh, sudah ada yang ke TKP. Ini polisi yang membuat laporan pertama berita acara TKP juga nih siapa? Ini nggak pernah muncul. Oke, jadi kenapa harus Aibtu ya waktu itu, Aibda Rudiana ini? Kenapa harus mulai dari situ? Ya, dia melakukan hal-hal yang tidak profesional sebagai anggota Polri. Itu menyiratkan apa begitu? Ya, itu kan anaknya yang mati, Pak. Ya, kalau dia tanggung jawab terhadap anak, terhadap institusi, dia minta anak saya yang korban ini otopsi silakan. Saya pengen tahu dia kenapa matinya, gitu. Itu saja. Apakah dia punya penyakit jantung mati baru dianiaya, atau dia memang mati karena dianiaya? Ya, itu kan berbeda di situ. Nah, dia buktikan itu, tapi dia tidak lakukan. Jadi malah langsung dimakamkan, 2 minggu kemudian baru dilakukan pembongkaran mayat, jenazahnya di makam, baru di visum atau diotopsi di situ. Itu jadi kan. kalau yang Anda lihat motifnya berarti anaknya dan Vina kemudian tewas dan dia juga tadi overreacting. Ada motif apa di balik semua ini? Siapa pembunuhnya dan apa motifnya begitu? Ya, saya tidak bisa mendoli. Jadi motif ini sebetulnya bisa dilakukan dengan analisa awal. Saya selalu melihat apakah Eki ini menjadi target utama penganiayaan dan pembunuhan, kemudian Vina terbawa di situ, atau Vina menjadi target. Ini harus bisa dibuktikan dulu. Eki terbawa di situ. Jadi isu-isu pertama itu kan juga membingungkan ini. Wah, ada percintaan, ternyata nggak terbukti. Nah, sebenarnya ada apa? Ini harusnya ditelusuri dari histori atau record perjalanan dari mungkin orang tuanya Eki-nya sendiri bagaimana, sekolahnya di mana. Ini menarik untuk dibuka secara tuntas dan jelas. Bukan hanya melihat saat TKP, sebelum TKP terjadi juga perlu diselidiki di sini. Nah, ini kita akan bisa memberikan kepastian, oh motifnya seperti ini. Saya tidak berani mendahului karena ya nanti ternyata berbeda kan. Saya punya pendapat sendiri tapi saya nggak berani keluarkan. Takutnya
Pak Burhan ini kok kayak dukun gitu, saya nggak berani di situ ya. Oke. Ya, tapi saya analisa saya pasti tidak jauh dari situ kira-kira gitu. Tidak jauh dari status bapaknya Eki bekerja sebagai apa, artinya menangani apa, waktu itu kan serse narkoba. Jadi nggak jauh dari urusan narkotika atau nggak jauh dari urusan pergaulan yang salah seperti geng dan segala macam. Ya, masih ada 2 atau 3, mungkin bisa kaitan dengan narkotika, bisa kaitan dengan geng motor, bisa kaitan dengan kenakalan remaja yang murni dengan kenakalan masalah ya mungkin ada pergaulan bebas dan sebagainya. Bisa juga kenakalan remaja yang berkaitan dengan ya tadi kembali narkotika lagi. Karena ini terlalu sadis kalau dilihat pembunuhannya. Kalau dendam biasa karena cinta mungkin ditempeleng sekali selesai gitu aja ya. Nggak sampai dibunuh sampai berdarah-darah seperti itu. Ini yang perlu didalami oleh tim lengkap nanti kira-kira seperti itu. Jadi kalau seperti saya mendebak Peggy ini akan bebas. Dari awal saya lihat lemah alat bukti, pasti bebas. Tapi kalau sekarang saya katakan, ya saya tidak ngikuti. Oh berarti analisa saya betul itu aja. Baik, nah ini terakhir Pak ya, sebelum kita selesai. Apakah ini kemudian akan melibatkan, ya itu tadi saya tanyakan ke Bapak, ujungnya ke pejabat-pejabat tinggi, apakah itu memang ke wali kota? Karena ini ramai dugaan orang di masyarakat bahwa wah ini pelakunya masih ada hubungannya atau hubungan darah dengan petinggi-petinggi seperti pejabat-pejabat wali kota atau bupati begitu. Ya dibuka saja rekaman orang tuanya Eki pertama kali di video bicara apa itu aja lah. Masih ada rekamannya di situ ya. Dari situ awal saya juga bisa meyakinkan ada ketakutan apa nih Bapak. Itu aja rekaman videonya ada itu. Yang yang rekaman langsung ya. Iya, bapaknya Eki langsung kan itu kelihatan. Ya, yang mungkin minta supaya jangan dilanjutkan iya, kesedihan. itu kan sudah bisa dibaca dari seorang mungkin semacam fortune teller bisa membaca itu misalnya. Oh begitu ya? Iya. Ini clue yang sangat menarik untuk iya, didalami. itu aja. Oke, baik. Ada satu pertanyaan yang juga mengganggu saya atau membuat saya nggak bisa tidur gitu ya. Apakah ini akan ada Peggy yang lain yang akan kemudian nanti ditangkap dalam artian betul-betul Peggy yang disebut Peggy Peron yang ditaruh di dalam DPO. Nah, dan siapakah dia dan apakah ada hubungannya dengan pejabat-pejabat yang lain gitu dalam artian petinggi-petinggi di kota tersebut. Nah, saya harapkan jawaban Anda tapi setelah jeda yang satu ini Pak ya. Oke. Ya, Pemirsa, tetaplah bersama kami di One on One, kami akan kembali usai jeda. Ya Mas David. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu Pak tadi yang saya masih bertanya-tanya, apakah akan ada Peggy yang lain dalam arti betul-betul nama Peggy seperti di DPO itu Peggy Peron yang akan kemudian ditangkap, dan apakah menurut Bapak ini akan jadi suatu langkah penyelidikan yang tepat juga kalau nama-nama Peggy itu kemudian ditangkap, diperiksa dulu, dimintai keterangan. Ya, saya berangkat dari awal siapa yang mengatakan Peggy. Walaupun sampai sekarang belum tahu apakah ini Peggy A, Peggy B, atau Peggy Z mungkin ABC sampai Z ya. Ya. Jadi pernyataan ada Peggy ini jangan diabaikan juga. Jangan sampai dialihkan, oh berarti bukan Peggy, ini juga tidak bisa. Nah, perlu didalami lagi yang mungkin kemungkinan saya katakan tadi, mungkin ini bukan Peggy A, mungkin Peggy B, Peggy Z. Ya, itu mungkin perlu dipedomani sehingga orang tidak akan dibawa ke alam lain dulu gitu loh. Nanti kalau ada yang lain ya silakan, tapi harus dibuktikan dengan bukti-bukti, alat bukti yang kuat itu aja. Karena nama itu sudah masuk duluan di dalam DPO itu ya. Iya, betul. Dan bahkan sudah dibawa ke persidangan begitu. Iya, jadi yang mengucapkan pertama ini harus bertanggung jawab gitu loh. Kenapa dulu namanya Peggy? Ya, karena tidak mudah menyatakan pelaku tanpa alat bukti. Ada Peggy, ada mungkin si Sudirman dan sebagainya yang terpidana itu. Itu siapa yang menyatakan itu yang harus diperiksa pertama kali gitu loh. Jadi kebetulan Peggy ada masalah di pra-peradilan, salah tangkap dan sebagainya. Jadi yang Peggy Setiawan kan kemarin ya. Peggy yang dikatakan di awal DPO pertama ini bukan Peggy ini bukan Peggy yang itu gitu aja. Betul.
Berarti harus dicari Peggy selanjutnya dan itu Iya. perlu didalami dan dimulai dari keterangan saksi-saksi yang Iya, memberikan betul, informasi betul. tersebut Iya, begitu iya. kepada pihak kepolisian. Nah, dan ya ternyata bahwa memang ada Peggy yang lain juga Iya, kan, Pak. iya, betul. Dan Indikasinya. itu ada indikasinya, Peggy yang lain itu bahkan termasuk yang ada kaitannya dengan pejabat publik Iya, ya iya, pada saat itu dan juga wali kota lah begitu. Iya. Nah, apakah itu perlu dimintai keterangan juga? Ya, kalau saya mungkin masuk tim gitu ya, saya akan minta ke Dinas Kependudukan di Cirebon, coba munculkan deh 2016 nama-nama Peggy yang ada di Cirebon ini, ya kan, yang usianya kurang lebih ya antara 15 sampai 20 kira-kira gitu nih. Kan bisa dilihat dari situ. Betul. Jadi seninya di kepolisian itu kalau penyidikan tuh kita bisa berkembang otak kita gitu dari situ. Nanti baru dilihat nih. Jika ternyata ada 100 orang Ya, yang 100 dicari kan proximity-nya atau yang semuanya diperiksa? Ya, yang mendekati saja kan. Yang mendekati Pertama disebutkan ada Peggy di Mundu. Ya, situ aja dilokalisir dulu. Kenapa dulu ada Peggy, ada Mundu? Nah, itu aja. Bukan Peggy ke Pompong gitu. Tapi yang pernah diambil motornya Peggy ke Pompong. Apa hubungannya Mundu dan ke Pompong ini? Ini kan jalur yang cukup jauh menurut pengacara ya. Nah, jadi ini perlu didalami ke situ aja. Berarti Peggy yang kemudian ada di Mundu itu tadi Iya. atau di sekitar situ, Iya. lalu kemudian yang ada kaitannya dengan para korban begitu ya? Iya, jadi Mungkin bisa diperiksa apa secara digital forensik atau seperti iya, apa? betul. gitu ya? Betul. Jadi yang disebut Peggy ini kan kita bisa melihat Eki ini kan tidak pernah hidup sendirian. Dia punya kelompok, punya kawan yang cukup banyak. Itu sekarang kan sudah ada Facebook, sudah ada Instagram di situ. Ini bisa dibuka semua kan. Mungkin pernah ada ancaman di situ atau main-main dan sebagainya. Ini bisa dibuka semuanya. Jadi memang digital forensik akan menjadi prioritas utama untuk bisa mengungkap kasus ini menurut saya. Berarti betul-betul tim digital forensik ini yang harus dibawa. Iya, iya. Jadi Apakah harus melibatkan digital forensik yang hanya dari pihak Polri saja atau independen juga perlu dibawa untuk Ya. pengungkapan ini? saya rasa yang independen kan untuk membantu boleh sebagai ahli ya. Kemudian yang benar-benar punya sertifikat kan juga ada, ya kan? Ya seperti pusat data nasional yang bisa dibobol ini, mungkin ahli-ahli di Kominfo dipimpin oleh Menkominfo bisa membantu pengungkapan Peggy ini juga bagus. Mungkin ada tim yang kuat di situ. Kalau enggak yang dari luar negeri pun bisa diundang untuk komunikasi dengan vendornya di sana kan bisa nih. Kalau Pak Grosena sendiri, kalau mau diminta untuk ikut membaca, menganalisa nanti dari bukti-bukti yang terkumpulin, kira-kira gimana Pak? Bersedia Pak? Saya terima kasih karena selalu saya katakan bahwa Bayangkara tua itu jangan dianggap mati gitu. Sama dengan militer kan, prajurit tua tidak pernah mati. Jadi jangan menganggap setelah pensiun itu pengabdian selesai, bukan. Ya itu pengabdian itu sampai titik darah penghabisan, titik nyawa penghabisan ya tetap diberikan pada Polri. Tadi nggak ada masalah, bukan mengatakan oh saya udah pensiun, enggak. Jadi kalau otak kita masih dibutuhkan ya harus kita berikan untuk negara dan bangsa gitu aja. Mantap. Jadi bersedia Pak ya. Kalau memang tadi Anda katakan bahwa soldier never dies atau polisi juga ya. Itu artinya sampai walaupun tubuh ini kemudian menjadi melemah begitu ya, tetapi kan pengalaman nggak bisa bohong Pak ya. Banyak pengalaman ini dibutuhkan untuk membangun Polri begitu ya. Jadi otak kita ini itu lebih bagus daripada flash disk. Sejak kita umur 4 tahun, 3 tahun kita masih ingat sampai sekarang. Ya kan? Makanya seperti ada rancangan perubahan usia di Undang-Undang Kepolisian ya. Dari dulu 55, kemudian berubah 58, sekarang katanya 60. Saya bilang kok tanggung. Harusnya 85. Jadi polisi iya sampai usia 60 kan itu jabatan struktural tidak dapat, tapi jabatan fungsional sebagai ahli-ahli atau analisa analisa kriminal yang kuat bisa digunakan ya. Kalau usia sampai 85 kan tidak harus ngantor sampai 8 jam atau 10 jam sehari. Hanya dipanggil ya kan. Tidak harus pakai ajudan, tidak harus pakai kendaraan Camry yang mewah juga tidak perlu ya kan. Diantar jemput kan sudah bisa. Pakai kursi roda juga nggak ada masalah. Sehingga otak Bayangkara tua ini masih bisa digunakan di situ. Wow, mantap. Mengabdi sampai akhir hayat. Iya. Baik, Pak. Mungkin untuk masukan begitu. Apa sih yang harus diperbaiki oleh aparatur negara seperti Polri seperti itu? Jadi
Ya, saya kan pernah di kepala lembaga pendidikan. Jadi lulus akademi kepolisian menjadi perwira itu harus jelas kompetensinya apa. Saya bilang termasuk membuat laporan polisi. Membuat laporan polisi itu tidak seperti hanya menulis pesanan makanan, bukan. Membuat laporan polisi itu sama dengan seorang dokter, ada pasien datang, kemudian dia ajak dialog, didiagnosa penyakitnya, obatnya ini. Nah, ini harus ada sertifikatnya seperti ini. Jadi jangan dianggap laporan polisi itu tinggal baca, dipelajari 1 hari selesai, nggak bisa. Nah, makanya kalau ini sudah bisa harus ada sertifikat, maksudnya cara membuat laporan polisi. Oke. Ya kan, ada. Kalau dulu kan hanya si A di siapa di mana dan sebagainya. Ya, bagaimana mengimplementasikan yang sebenarnya seperti itu, membuat laporan polisi. Kan? Ya. Sehingga setiap perwira dimanapun dia bertugas itu wajib menerima laporan polisi dari masyarakat melalui online sistem informasi laporan polisi secara online. Jadi bisa membuat mau perwira BRIMOB, mau perwira di Sabara, mau perwira di mana bisa membuat, sehingga nanti akan lihat rekodnya perwira yang paling banyak membuat laporan polisi dan laporan polisinya terbaik, ya diberikan penghargaan, ikut pendidikan tanpa harus seleksi. Nah, di situ mungkin sistem yang harus dibangun ke depan sehingga ada harapan bagi setiap anggota polisi. Ya udahlah, saya berbuat baik. Kalau ada sekolah, saya tidak harus ikut seleksi lagi yang kadang-kadang nggak lulus dan sebagainya. Ya dia berprestasi di bidang tugasnya, dapat kredit point di situ, itu aja. Dan bisa dapat, oke, ini mungkin agak sedikit lompat agak jauh, tapi bisa nggak dapat seperti penghargaan luar biasa, seperti kenaikan pangkat, dan apa sih syarat-syaratnya gitu untuk supaya polisi-polisi juga ada target gitu, wah saya semangat nih mau mengabdinya kepada masyarakat, dapat penghargaan seperti ini juga, walaupun nggak mengejar penghargaan ya, tapi dalam artian dia punya kreativitas berkembang, kemudian maju seperti itu. Nah, jadi kalau waktu masih dalam ABRI dulu, kenaikan pangkat luar biasa di Polri hampir dikatakan tidak ada. Karena itu selalu dikatakan perang, bertempur, operasi dan sebagainya. Polisi kan operasi Kamtipmas waktu kan. Jadi kalau sekarang ya karena kita sudah pisah dari ABRI, pisah dengan TNI, ya perlu diberikan penghargaan seperti kenaikan pangkat luar biasa. Tapi jangan keluar dari jalur yang pernah kita lakukan waktu kita bergabung dengan ABRI. Jadi kenaikan pangkat luar biasa itu hanya bisa diberikan sekali seumur hidup. Dan begitu dia mendapat pangkat luar biasa, dia menikmati penghargaan itu. Tapi setelah itu dia akan bersama-sama kawan-kawannya lagi, naiknya pangkat biasa lagi. Syarat menerima penghargaan pangkat luar biasa itu? Ya, misalnya yang berat misalnya dia berhasil menangkap pelaku misalnya bandar narkoba, kemudian dia juga tertembak juga mungkin di sebelah dada kanan, bukan dada kiri. Kalau dada kiri langsung mati nih. Nah, di situ. Jadi ada prestasi yang luar biasa di situ. Ya, gitu. Berarti tapi apakah bisa mendapatkan itu 2 kali? Artinya ternyata ada hal lagi yang lain yang juga luar biasa. Ya sama dengan Liga Sepak Bola, kalau sudah masuk ke yang terbaik, dia mencapai yang terbaik lagi, bagaimana lebih baik dari yang terakhir ini, bisa nggak? Oh, harus lebih baik dari yang terakhir ini kan, prestasi yang luar biasanya itu. Biasanya kan Tuhan menciptakan prestasi kan terbaik kan sekali. Tidak ada yang biasanya sama dengan penilaian itu, kalau ada permintaan pendapat itu kan yang tidak baik sampai yang terbaik. Nah, dia mau capai di atasnya agak terbaik lagi kan nggak mungkin. Udah di situ yang top. Sudah paling topnya di situ sebenarnya. Oke, baik. Nah, Pak, ini mungkin ini yang terakhir nih, Pak. Kalau Polri sudah melakukan semua itu, tapi kemudian ada kesalahan-kesalahan seperti ini yang tidak bisa diterima oleh publik, lalu kemudian hakim bahkan juga membatalkan putusan yang Peggy Setiawan kemarin. Kalau Anda sebagai mantan Wakapolri, Anda merasa ada ini nggak sih, aduh malu juga nih sebagai Polri melihat kayak begini nih, Polri sekarang begitu misalnya. Ya, harusnya rasa malu itu tetap harus dimiliki oleh bagian dari institusi Polri ya, kita ini. Ya. Tahun 1970-an, 77-76 ya, dulu ada
seorang deputi Kapolri terlibat kasus korupsi 4, sekian M. Ya kan? Saya waktu itu masih taruna AKBP saja sudah malu karena juga dikata-katain oleh taruna AKBP dari darat, laut dan udara gitu kan. Jadi masih taruna belum jadi polisi udah malu. Nah, kalau sekarang dengan situasi sekarang ya seluruh anggota polisi ya kembali lagi kalau peta kompas itu back azimuth, arahnya kita kemana sih? Kalau udah lurus ya silakan terus. Tapi kalau misalnya belum lurus ya diluruskan kembali. Perjalanan masih panjang gitu. Jadi nggak usah terlalu sakit hati, kecewa berat, nggak. Tapi ada niat untuk bisa berbuat lebih baik kembali daripada sebelumnya. Udah itu sudah cukup menurut saya. Itu sudah cukup untuk memperbaiki keadaan Iya, ini juga. yang salah memang diproses, tapi yang sudah baik ya jangan larut terlalu lama dengan kesedihan kira gitu kan. Jadi masih ada harapan atau hari esok yang lebih baik daripada sekarang itu. Amin, amin. Saya percaya itu juga dan kita berharap ke depan terus Polri boleh lebih transparan untuk kasus Vina ini khususnya ya, dan bisa terbongkar apa sih sebenarnya yang menyebabkan kematian kedua orang terkasih ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Groseno sudah berbagi bersama kami di One on One. Terima kasih. Salam sehat selalu dan tetap semangat Pak. Amin, insya Allah. Dan pemirsa demikian One on One kali ini. Saya David Seloy pamit, sampai jumpa.